Yang pertama bagi bilang langsung ya. Yang paling jelas itu di fase ini pasti banyak yang berpikiran itu karena uang. 100% Bagir yakin dari brand manapun pasti berpikiran bagi tentang karena uang. Tapi Bagir di Mills itu pertama nggak ada tujuan sama sekali. wah, percaya deh. tuh nggak ada tujuannya. Pertama Bagir nggak ada tujuan nggak khusus. ada untuk tujuan ke Mills dan lain-lain. Bahkan Bagir tahu sepatunya dan lain-lain nggak. Tapi satu brand yang kirim Bagir sepatu sampai luar negeri untuk Bagir coba benar-benar itu Mills. Halo, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman nih. Gue bilangnya apa nih? Pencinta Mills, followers Mills, atau viewers, atau bahkan konsumen Mills, dimanapun kalian berada, terserah kapanpun kalian menyaksikan podcast ini. Selamat datang di Mills Sportcast. Ini kalau kata Pak Produser ini namanya Mills Sportcast, nama acaranya. Dan bisa kalian saksikan tentunya di sini di channel Mills Sport ID. Bener ya channel ya, Mills Sport ID ya YouTube-nya ya? Bener, oke. Dan ini episode pertama, katanya sih episode coba-coba gitu. Nah, episode coba-coba cuma kayaknya kalau ini gue sudah ditemenin sama salah satu atlet nasional kita. Mungkin udah bisa gue bilang internasional sih. Tapi gestarnya ini nggak coba-coba gitu ternyata. Jadi gue lumayan syok juga ketika dikasih tahu gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu idola kalian semua. Sama masih di soal nendang-nendang bola, tapi bukan yang lapangan besar dan bukan lapangan rumput. Ini dia, langsung saja kita sambut, sudah hadir bersama kita Bapak Al-Bagir. Bapak dong. Apa gue lupa memperkenalkan diri, kalau gue Gerardo Gusti. Ini di episode ini gue Gerardo Gusti akan ngobrol-ngobrol mungkin ya sedikit banyak lah bersama dengan salah satu kiper kebanggaan kita semua, idola kita semua, abangku menyala api-api-api. Bang Bagir, gimana Bang Bagir, sehat? Alhamdulillah Bang sehat. Sehat dong, Sehat, alhamdulillah. Kita alhamdulillah. ketemu lagi ya akhirnya. Iya, betul. Emang kapan Bang dulu Nggak ketemu? tahu. Enggak, gue waktu gestarnya juga Bang Bagir tuh gue agak gak enak sebenarnya sama Bang Bagir. Kenapa tuh? Takut abang minder sama saya Bang. Oh iya, makanya Iya. tadi Bagir sini prepare lumayan lama sih dari setelah subuhan Bagir kayak Iya Bang. Ini mungkin lu bisa dibilang kiper terganteng se-Indonesia Bang. Tapi kayak setelah ketemu gue lu harus mengurungkan status lah. itu deh Bang kayaknya. Kayaknya gue lebih anjur. Oke, Bang Bagir ya, sekarang lagi di Black Steel. Betul, Nih hadir betul. ke sini apa? Oh, lagi seri Jakarta ya? seri Jakarta dan Lagi seri kebetulan Jakarta, Brestil lagi latihan di Jakarta. Lagi di Jakarta. Berarti pekan kemarin waktu Favage jadi host Jakarta, minggu besok di Jakarta lagi ya? Betul, Besok, betul. oke, minggu di Jakarta lagi. Oh ya Bang, sebelum gua masuk nih ke pembahasan seperti pada umumnya kita ngomongin tentang aspek olahraga, gue pengen tahu dulu dong Bang, lu nih sekarang nih gimana statusnya? Maksud gua apa ya? Lu kuliah? Apa gimana soal pendidikan lu gitu? Kuliah kah? Apa udah lulus atau masih atau sambil gimana tuh? Kalau Bagir masih kuliah di semester akhir di UT dan Udah, oh. kebetulan alhamdulillah ada tawaran kemarin di salah satu kampus swasta di Semarang ya, di Udinus. Jadi Oke, Udinus. kemungkinan kalau rezeki ngambil double degree, tapi gimana nanti hasil akhirnya, tapi ya semuanya digas dulu lah. Kita kan nggak Oke. tahu atlet sampai umur sampai kapan kan. Benar-benar. Oh berarti lu sekarang sambil menjalani jadwal lu sebagai atlet, Ya. baik itu di klub dan juga timnas ya. Ya, Terus juga sambil kuliah. sambil kuliah. Nah, gue pengen tahu dong lu gimana sih membaginya nih kuliah dan juga atlet ini kan pasti kan atlet aja lu jadi atlet udah sibuk banget kan Betul. dengan latihannya Betul, dan betul. dengan kehidupan sehari-harinya. Gimana sih, gue pengen tahu dong Bang. Pada umumnya sama ya, cuman bedanya mungkin kita lebih meringkas waktu aja karena kita nggak punya banyak waktu untuk banyak dengan buku, banyak dengan Oke. modul dan lain-lain. Jadi apa yang dikasih dari kampus kita bawa. Kalau Bagir dari Semarang Bagir bawa ke Jogja ya, karena biasanya di Jogja. Oke. Buku-buku Bagir bawa ya nggak terlalu banyak lah. Terus ya giliran nanti kalau ada diskusi atau mungkin ada tugas atau bahkan nanti kayak pas ujian ya berfungsi itu buku. Berfungsi. Oh, jurusannya apa Bang? Apa? Lu ngambil jurusan apa? Di UT Manajemen, di Udinus Ilmu Komunikasi. Oh, luar biasa. Nih gue nanya gini bukan tanpa alasan Bang. Kenapa? Karena gue tiba-tiba pengen menanyakan ini karena apa ya? Gue pengen memberi contoh juga ke teman-teman, mungkin banyak banget atlet di luar sana atau yang pengen I see. jadi atlet. Ya. Karena kadang suka melupakan aspek ini Betul, gitu ya kan. betul. Jadi terus gue juga ini gue tidak bermaksud mendiskriminasikan atau diskreditkan atlet-atlet lain. Maksudnya gue lihat banyak teman-teman atlet futsal yang ternyata
bisa menjalani kuliahnya kayak mungkin Citra Adisti juga kan. Betul. Dan juga banyak contoh-contoh mungkin Bang Bagir salah satunya gitu, bahwa sebenarnya pendidikan itu juga penting buat atlet ya Bang. Sangat Nah penting. sekarang gue pengen nanya nih, ada nggak sih kayak hubungannya nih, maksudnya dampak positif ketika lu pendidikannya jalan, atletnya juga jalan? Ada sih pasti ya. Yang pertama pasti karena orang tua Bagir kuat banget di pendidikan tentang gitu. buat anak-anaknya. Tapi dukung kan, dukung futsal. Pertamanya enggak. Oh gitu. Pertamanya enggak. Satu-satu coba. Ya, jadi hal positifnya jadi orang tua jadi lebih yakin ya, karena kita bisa mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai anak terhadap ke orang tua. Dan pada akhirnya itu berdampaknya ya buat kita, karena nggak ada buat orang tua kan, karena kita sukses dan lain enggaknya itu ya untungnya aslinya buat kita kan. Orang tua hanya mensupport gimana cara anaknya seneng, karena nggak minta timbal balik dan lain-lain. Itu udah pasti itu orang tua pasti seperti itu. Jadi terlebih itu pada saat kita sadar, kita sebagai atlet pasti kalau udah mendapatkan gaji, udah mendapatkan bonus, udah mendapatkan prestasi dan lain-lain, pasti malas dan lupa akan itu. Bagi yang ngerasain di fase itu. Jadi tapi pada akhirnya orang tua ngasih kesan logis yang Bagir terima, dalam artian satu hal yang orang tua sebut, mana atlet Indonesia yang bisa besar namanya di Indonesia ya, karena prestasinya dan lain-lain. Pada akhirnya Indonesia masih belum bisa di tahap yang menghargai atletnya untuk. Oke. Jadi maksudnya adalah mungkin kalau atlet tuh ada umur ada umur prime-nya, dan akhirnya ada umur ketika harus gue bilangnya kalau selesai jelek banget ya retirement, udah waktu masa pensiun. Iya, udah saatnya udah masa pensiun, mungkin ada bekal lain yang bisa kita itu kan tadi dari pendidikan tadi, entah kita mau jadi pengusaha gitu kan, entah kita mungkin mau terjun ke bidang lain selain kan, maksudnya mungkin ada juga kan kita karena udah sepak bola jadi pemain, mau jadi pelatih juga bosen gitu kan, walaupun kita senang sama hobi ini gitu. Dan terus lo kira-kira kalau seandainya nanti mau pensiun itu, ada nggak tuh lu pengen udah kepikiran gitu mau jadi apa gitu? Jadi pelawak. Nggak bisa jadi pelawak. Jadi kan itu kan tantangan baru ya kan. Iya nggak salah ya, jadi pelawak juga. Nggak lah, pengennya pengusaha. Pengennya pengusaha. Cuman belum tahu pengusaha apa ya kan. Nah oke nih, selanjutnya nih kalau kita udah masuk ke aspek olahraganya nih Bang. Kemarin kan di awal musim nih, kita ngomongin perform di awal musim ya. Katanya penampilan lu nih sempat dinilai sama netizen tuh agak struggle. Dinilai sama netizen ya agak struggle. Tapi kan itu omongan netizen nih. Nah kalau dari lu sendiri itu gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah memang se-struggle itu? Apakah lu kayak cuma kayaknya biasa-biasa aja sih? Ya emang beginilah atlet gitu. Ya. Kalau di masa struggle, bukan struggle sih, emang buruk. Emang buruk? Lu sampai berani bilang memang buruk, memang jelek. Kenapa tuh? Setiap tahun Bagir tuh takut merasa gagal. Setiap tahun. Jadi Bagir bukan merasa beban karena pulang dari Liga Thailand terus ke Indonesia terus Bagir nggak mikirin itu. Karena Bagir di Thailand itu bukan sebagai pemain asing. Bagir merasa Bagir di Thailand itu sebagai ya pemain yang nginang kalau kita bahasa emang nginang. Apa tadi ngilmu? Yang ngilmu. Maksudnya sambil kesana sambil belajar. Iya betul. Oke. Banyak kan orang kan berpikiran kalau Bagir datang ke sana pemain bintang gitu ya. Pemain udah yang pemain asing dan lain. Padahal kita sama sekali nggak ada, sama lah kita kehidupan di sana sama di sini sama, cuma mungkin perbedaan adaptasi dan lain-lain. Terus balik lagi ke Indonesia dengan sistem yang walaupun Bagir udah di Black Steel udah lama, tapi balik lagi dari sistem yang berbeda itu butuh sedikit adaptasi. Karena Bagir di sana latihan juga sama Black Steel. Selesai Bagir pernah satu kali latihan itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Wah. Dengan adaptasi yang berbeda. Di sana? Di sana. Di jam Thailand? 9 pagi ya. Jam 9 sampai jam 11 Bagir latihan kiper karena lebih awal. Jam 11 sampai jam 1 Bagir latihan Navy. Jam 1 sampai jam 3 itu latihan Black Steel. Oh, jadi waktu di Thailand lu tuh juga latihan, ibaratnya latihan trial sama tim Thailand dan latihan bareng Black Steel juga. Ya, jadi ini emang jadwal lu, apa lu mau memutuskan untuk nambah sendiri untuk ngambil 3 paket latihan itu tadi tuh? Jadi ada beberapa waktu yang Bagir harusnya istirahat tapi diminta untuk Coach Mi bilang untuk ayo bantu teman-teman, mesti karena kiper juga kurang, jadi kita nggak mungkin pakai kiper akademi dari bla bla bla. Bagir mikir itu masih tanggung jawab Bagir dan Bagir masih ada prakontrak di Black Steel.
Jadi ya sudah, memang bukan pemain, ya memang pemain yang sama dengan pemain-pemain lainnya. Jadi Bagir nggak mau menyendirikan diri Bagir. Oh, Bagir udah main di Liga Thailand terus Bagir nggak mau latihan dengan Black Steel. No, ini tim yang formernya Bagir, maksudnya utamanya Bagir. Jadi ya Gokil. sudah, mau nggak mau ya itu sebagai bentuk tanggung jawab Bagir Bentuk tanggung terhadap Black Steel. Oke, jadi iya ya anjir. Enggak, ini gue kayaknya agak kaget juga sih, maksudnya lu sampai ngambil ibarat itu latihan personal dan dua latihan dengan dua tim yang berbeda. Dan mungkin ini kayaknya belum banyak ya orang tahu kayaknya ya. Lu belum banyak cerita ya, dan akhirnya lu baru buka di sini ya. Dan terus nih proses lu sampai main di Thailand itu tuh gimana tuh ceritanya? Maksudnya itu kan awalnya kayaknya gara-gara Black Steel pas lagi pre-season di sana ya. Lagi pre-season di sana, terus gimana? Kebetulan Bagir ini kan cedera waktu timnas. Oh ya. Terus Bagir ngundurin diri karena nggak berani ambil risiko. Dan analisisnya dokter di Indonesia sama dokter di Thailand berbeda. Bagir sempat shock, sempat kaget. Berbeda ini maksudnya hasil analisanya. Ya. Oh ya, gimana? Dan dibuktikan dengan cara latihan berat. Selama Bagir cedera dikasih latihan berat, alhamdulillah Bagir mampu. Nah, jadi Bagir di situ ngebentuk mindset Bagir. Berarti itu bukan permasalahan di dalam. Oke. Dan kebetulan ada satu penyakit yang ada salah satu yang sampai sekarang ya memang masih mengganggu, tapi itu selama dokter bilang selama itu tidak mengganggu, tidak perlu untuk surgery dan lain-lain, operasi dan lain-lain. Jadi itu salah satu menurut Bagir nilai positif bagi ke Thailand. Bagir dibentuk mindset Bagir untuk, karena ngilangin trauma itu kan berat, Bang. Bener. Karena Bagir nggak berani gerakan eksplosif dan lain-lain di timnas. Sedangkan Bagir, wah sedih banget siapa yang nggak bisa main di Piala Asia dan lain-lain, sedih banget. Walaupun dibilang bukan kualifikasi Piala Dunia, tapi pemain siapa sih yang nggak mau main di Piala Asia? Benar. Ya kan. Sedangkan kemarin membawa di sampai 8 besar dan lain-lain. Ya siapa yang nggak sedih lah. Cuman ya itu ya, alhamdulillah lagi setelah dapat kabar seperti itu, Bagir ada 2 pilihan. Gue balik ke Indonesia dengan keadaan yang biasa-biasa aja, atau gue ambil tawaran di Thailand dengan tantangan. Ini Bagir pure. Bagir ada beberapa, bahkan alhamdulillah kayak Chonburi pun sempat menawarkan dari Coach Mi. Cuman Bagir bukan bicara tentang Chonburi dan lain-lain. Tantangannya ada di Bagir sendiri. Bagir mau ngambil aman. Kalau bahasanya di Chonburi, lo main jelek gimana, pemainnya masih jago-jago kan. Oh, ketutup gitu ya, ke cover. Oke. Memang tujuan lu untuk mau cari ilmu atau mau cari klasmen. Oh, atau mau glory hunter atau mau cari ilmu gitu ya. Oke. Kalau mau push rank, ya dari bawah. Benar. Ya, Gokil. Nggak mungkin kalau abang misal main ML push rank dari mythic nggak bisa main apa-apa, tetap kalah karena kita belum stage-nya di situ kan. Oke. Jadi memang Bagir ambil keputusan yang benar-benar lu berhasil, insya Allah berhasil. Kalau berhasil dengan dengan punya ada pride. Oke. Atau gagal sekalian. Tapi Bagir juga membawa misi. Bahkan Bagir sampai di Thailand, Bagir satu kamar sama Kak Sani kan, Kak Sani sama Brian. Oh iya. Bagir sempat bicara, kalau kita gagal di Thailand, satu ASEAN nggak akan ada percaya pemain Indonesia. Tapi kalau kita berhasil, nilai positif buat pemain di Indonesia untuk naik ke untuk abroad ya. Jadi situ mau Bagir ambil Navy, dan target Bagir bawa dari zona degradasi ke tengah, dan itu udah proof, alhamdulillah berhasil. Wih, gokil. Bisa tepuk tangan lu dong teman-teman semuanya. Gokil buat pencapaian Bang Bagir ini. Thank you bro. Di Royal Navy kemarin gua ini nih sempat lihat video lu di Instagram. Lu akhirnya mencetak gol perdana ya. Itu gol pertama dan sampai saat ini gol terakhir lu berarti kan. Belum nyetak gol lagi di gue bilang apa nih, level profesional ya. Berarti gol resmi kan. Nah, kenapa lu ngide ngambil itu? Gimana ceritanya? Nggak ada bang. Nggak ada ngambil. Jadi semua itu di Navy itu setiap penalti itu dikasih ke, pasti ditanyain kiper, karena nggak tahu pemain kayak tengil-tengil. Kalau kita gagal wajar kiper kayaknya. Lempar tanggung jawab ya, tanggung jawab. Pas dapet juga Brian ngomong katanya kasihin ke Bagir aja. Nggak tahu emang itu dia takut apa kasihin ke Bagir, beneran nggak tahu itu Brian kayak gimana. Gembel emang, kaget juga Bagir itu. Akhirnya Bagir mikir kan, wah udahlah gue kasih perpisahan lah yang membekas. Kalau gagal membekas, berhasil membekas. Iya, jadi bener, sudah ambil aja. Oh gitu, berarti bukan lu yang ide ya? Nggak ada bang. Tapi kalau gue jago mah gue syuting nggak apa-apa. Iya, tapi akhirnya jadi gol.
Dan jadi ini dong ya, jadi best memory buat lu Wah, juga iya. dong ya. Abang lihat Bagir selebrasi apa? Bingung. Iya. Gue liat lu kayak diem-diem, terus pemainnya yang lain juga kayak Aduh, jadi baik. kayak Ya. awur-awuran gitu ya. Karena bingung. Oke, nih terus tadi kan berarti tadi lu ngerasa ya, balik lagi tadi ya, lu ngerasa emang beneran buruk berarti di awal musim ini. Iya, susah banget. Susah Kalau banget. Kartu merah 2, nggak pernah Bagir Oh iya, lu dapat sempat kartu merah. Ah tuh ya, sempat kartu merah. Dan lu gimana tuh maksudnya nge-recover semuanya itu, maksudnya kan ya namanya atlet pasti pernah lah ya ada di fase-fase di mana dia, merasa kayak lagi di ini kok kayaknya gue bad perform banget, atau bahkan Iya. mungkin karir gue udah di ujung gitu. Iya. Nah gimana tuh lu Bang bisa memperbaikinya sampai lu kembali lagi sekarang bisa dibilang udah kembali konsisten? Banyak lah faktor dari keluarga. Mencari Bagir juga ngasih semangat yang betul-betul ngasih logis. Karena Bagir kalau dikasih semangat ya nggak ngaruh di Bagir. Oke. Nggak ngaruh iya, sama iya. sekali. Tapi kalau dikasih logis kayak lo harus pikirin lu umur lu masih segini, karena lu masih panjang. Kalau lu jatuh sekarang lu bakal jatuh ke bawah sekalian. Kalau lu masih mau up, masih ada kemungkinan possibilities itu banyak banget Iya, untuk iya. jadi up, atau mungkin bahkan lebih dari yang kita kita mau. Kalau bahasanya kalau lo udah maunya sekian, lu nggak bisa nakar 10. Kalau Allah maunya 20. Itu bahasanya dari 10 ke 20 kan bonus. Jadi ya udah, sebagai manusia kita cuma bisa berencana, selebihnya Allah yang kasih hasil. Wih, luar biasa. Iya kan? Betul. Dan Kalau gagal pasti ada hikmahnya juga. Belum iya, tentu ada hikmahnya. kita bisa jadi di posisi 20 tapi kita bisa jadi ujub dan lain-lain, udah jadi sombong dan lain-lain, atau mungkin kita di posisi 10 bisa sampai 20 itu emang karena kerja keras kita jadi bersyukur. Kita I don't know. Luar biasa. Itu dia ya, yang harus diingat teman-teman, jangan sampai kita ada berada di fase ketika kita lagi prime-nya kita lupa ya sama Iya. semuanya, sampai akhirnya itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya ngomong-ngomong nih ya soal atlet nih dan juga perform lu yang ya nggak usah dijelaskan, nggak usah di gimana nih di ini segala macam lagi lah, gue jabarkan lagi. Kayaknya kalau lu mau tahu jauh tentang Al-Bagir, lu bisa langsung cek tuh ke YouTube. Al-Bagir Save and Skill. Anjay, kayak TikTok jedak-jeduk. Iya gitu kan gitu. Tapi di balik itu ada informan yang ngabarin gua nih. Asik informan nih. Apa ini? Ini nanti aja deh gue buka informannya siapa di akhir. Jadi dia tuh gue nanya nih Bang ke orang ini. Lu tahu gak sih info tentang Al-Bagir gitu Bang. Besok gua mau podcast sama dia bilang, iya setahu gua Al-Bagir itu kalau makan dia menjaga banget pola makannya. Bahkan lu katanya menghindari gula. Bener gak tuh? Kalau gula berlebih ya, karena Oh iya? ya kalau gula ya secukupnya lah Bang, karena Bagir sensitif banget sama gula. Bisa nge-up Bagir berat badan dengan cepat. Oh. Bisa ya, kadang kayak apa ya? Dulu itu kan abang di sini siapa sih yang kalau bilang nasi sama mie itu nggak nikmat, munafik lah. Iya. Sirup nggak nikmat, munafik lah, Iya, ya kan. Biar lagi kalau dulu kita ngakalin sama orang tua, ini pakai telur kok, Iya, ya kan? iya, Biar iya. kelihatan itu, padahal ya, Iya. ya karena itu Bagir salah satu salah satu pemicu Bagir buat, ya Bagir ada di level yang standar lah, Oke. nggak yang terlalu tinggi, yang terlalu bawah. Bagir minimal punya standar, karena Bagir kalau mikir, tapi nggak memungkiri, Bagir kadang konsumsi gula yang berlebihan. Jadi Bagir harus saat Bagir mikir, oh mungkin Bagir konsumsi Indomie berlebih, mie instan berlebih, Gak apa-apa, mie aman. instan berlebih, atau mungkin minuman yang rasa berlebih. Bagir juga harus tahu, Bagir di situ juga harus ada workout dan lain-lain yang lebih, karena Oh, iya. itu butuh Oke. stabilin. Berarti lagi. lu ibaratnya lu juga ada fase-fase di mana lu cheating ya? Oh, jelas. Cheating dan itu tapi juga harus lu sadar ininya kan, Iya. maksudnya konsumsinya nggak terus. Misalnya lu lagi libur lah, ini lagi Iya. libur kompetisi, lu makan all you can eat. Iya. Nah, dikit aja. Sepertinya jika tidak dihabiskan mubazir. Iya, munafik kan kita kan. Iya. Iya kan. Daripada kita ada sampai sakit, cedera, ya kan. Daripada Allah yang ngingetin, ya kan. Waduh. Lebih Iya, baik bener kita yang juga. ngingetin Bener. malaikat kanan kiri. Gir, Mending, jangan iya. berdoa. Kalau malaikat kita masih bisa, oh ya, tapi kalau Allah kan kita langsung Iya, aksi, langsung iya. aduh lemes lah, butuh kasih sayang langsung, ya kan. Susah. Waduh, kok langsung butuh kasih sayang. Iya, maksudnya dari Allah Taala kan. Iya, benar-benar. Gue lupa lagi tadi mau tanya. Oh ya Bang, tapi Bang selain tadi menjaga gula ya, lo udah nggak sih kayak gimana ya, ibaratnya ketika lo lagi di kayak misalnya lo lagi di turnamen nih, kayak SEA Games lah ya, misalnya gue sebutlah SEA Games, atau kayak kemarin AFF Club Futsal Club Championship itu kan kayak dalam lo lagi di minggu-minggu di mana lo ibaratnya gimana ya, lagi zaman perang tuh, lagi Ya. masa perang. Nah, terus pola makan lo tuh gimana sih kalau misalnya itu pola makan atlet lah?
ini secara umumnya gitu. Kayak apa sih pola makan atlet itu ketika dalam event seperti itu? Ya justru kalau seperti itu kayaknya lebih kejaga ya. Karena biasanya hostnya, tuan rumahnya biasanya menyediakan makanan yang Umum ya pada banyak protein dan lain-lain. Jadi terus dengan fasilitas kan mungkin ya emang kita datang sana emang mau tanding, mau tanding bukan juara. liburan. Iya, jadi ya sudah fokusnya di situ, disediain hotel yang cukup bagus dengan ada fasilitas kolam renang, gym, makanan yang mendukung, mungkin dari kita pribadi mungkin protein dan lain-lain ya emang tujuannya seperti itu. Gue pengen tahu dong Mang, ini lo menunya tuh kayak gimana sih sebenarnya kalau lagi kayak gitu, biar kita tahu juga nih sebagai netizen bola, karena kan kita kadang taunya atlet kan kayak lagi tanding kita komen kayak gimana sih gitu aja nggak bisa nge-save peluang kayak gitu, padahal sebenarnya ada hal yang ibaratnya kita harus bilang kita korbankan di belakangnya. Nah, untuk menerima makanan-makanan itu kan sebenarnya kan juga sulit kan sebenarnya. Kita jujur-jujuran aja kayak yang lu bilang tadi kan, gak munafik. Kita mah pengennya makanan enak. Betul. Nah, gue pengen tahu Bang, lu share dong Bang menu-menu ketika lu lagi kayak masa turnamen gitu tuh apa aja sih? Kayak apa yang lu makan gitu, kayak mungkin pagi harus apa, siang disediainnya apa? Kalau pagi Bagir nggak terlalu ini ya, karena perut Bagir selalu bereaksi kalau pagi. Jadi kayak nggak bisa terlalu ini over lah. Jadi normalnya. Terus kalau pagi biasanya paling telur sama beberapa cereal lah. Jadi ngisi aja. Ngisi aja, gitu. oke. Tergantung kalau ada match dan lain-lain ya terpaksa mau nggak mau pasti. Kadang matchnya nanggung jam 12 jam makan siang, otomatis kita full karbo di malam atau mungkin karbonya di pagi dikasih sedikit lebih banyak karena buat save waktu dari makan pagi ke match itu kan. Jadi tapi lebih banyak ke protein pasti, nggak mungkin kan, karena protein dan biasanya kalau sebelum match atau sebelum ada gym atau apa pasti ada glukosa yang lebih, karena bagian mikir kalau gula lebih karena dimakan kan sama otot kan, jadi buat tenaganya dari situ. Kalau kita kan nggak makan gula setelah workout atau segala macam ya, jadi nanti ada waktunya lagi, tapi lebih ke protein sama serat sih. Tapi lihat tadi ya semuanya ya, perjuangannya Al-Bagir tadi dari menyesuaikan dengan kampus, terus juga menjaga pola makan, mengemban tanggung jawab sebagai anak juga ya kan, memegang kepercayaan dari orang tua ya kan, untuk bisa menjadi dukungan juga buat Bagir dan akhirnya bisa jadi pemain timnas. Nah, tapi ngomong-ngomong soal timnas juga, bridging. Ngomong-ngomong tentang timnas nih, ini ada berita yang sedikit menggegerkan nih ketika podcast ini tapping ya. Dimana ya kalau buat kita kan bilang ini adalah sebuah kabar yang mendadak, dimana Coach Hazim Zaide akhirnya tidak melanjutkan. Gimana nih terus lu nanti ketika pergantian pelatih baru, ada nggak sih lu kepikiran kayak gimana ya, gue masih bisa bertahan gak ya gitu? Boleh lah di sharing Bang. Maksudnya ketika ada lah ya mungkin sedikit wajar gak sih kalau gue bilang kayak pemain takut posisinya kegeser gitu? Iya. Jangan kan di timnas, di klub aja Bagir pasti mikir setiap tahun. Bagir udah bilang setiap tahun Bagir nggak pernah di posisi yang aman, bahkan apalagi di timnas. Yang notabene satu Indonesia ini berseleksi gitu, kan? Kalau di klub kan paling 2-3 orang aja. Itu udah getar, apalagi yang di timnas yang isinya pemain-pemain jago semua yang dipanggil dengan kelebihan kanan kiri, lemparannya segala macam, bla bla bla. Kalau kita bilang takut ya takut. Terlebih kita Bagir punya catatan mungkin punya cedera di timnas karena belum rehat, belum waktunya. Maksudnya fase-fase terakhir kemarin di timnas kurang enak ya. Maksudnya kurang enak bukan dalam arti penampilan buruk, tapi ya itu tadi ya, cedera dan segala macamnya itu. Jadi tapi balik lagi ya, Indonesia mana pernah punya pelatih yang benar-benar lama gitu kan. Jadi itu hal yang normal menurut Bagir. Oke. Jadi dan itu ya sama halnya di kehidupan, people comes and go. Jadi kadang waktu kita profesional gimana sih Bang, kalau kita waktunya udah ganti pelatih ya ganti pelatih. Nanti waktu itu kita bersaing lagi, sama halnya kita mulai hari baru lagi. Jadi ya normal itu di kehidupan profesional. Dan itu hal yang harus, ya itu tadi lu bilang udah biasa dan harus dihadapi sebagai seorang atlet. Betul. Ya. Coach Hazim Zaide udah cabut, terus lu punya nggak sih momen unik nih yang kita nggak tahu ya? Kalau mungkin momen-momen latihan kayak kita bilang, Al-Bagir kiper pilihannya coach, ya itu mah udah biasa hal umum. Tapi kalau misalnya unik nih di luar lapangan, lu punya nggak sih sama Coach Hazim Zaide? Apa ya? Kalau hal-hal unik, kayak lucu, berkesan,
Atau ada memorable moment, entah lu pada ngerjain coach apa apa lu ngelempar petasan pas kadang lewat coach? coach kan punya apa ya, punya caranya sendiri-sendiri. Kalau satu hal yang bagian apa ya, unik sih kalau dari caranya Coach Hasyim Sadeh itu juga bagus kayaknya buat menenangkan pemain. Jadi setiap selesai apa ya, first half, selesai babak pertama, terus udah selesai, masuk ke locker room tuh benar-benar nggak boleh ada yang bicara selama 1 menit lah. Jadi ya yang kita ngerti sih, namanya pertandingan pasti kan halftime, first half selesai pasti ada kekacauan situ, ada chaos ya kan namanya, dengan segala ini apalagi waktu Thailand kan jadi lagi rumit-rumitnya dengan pemain kan. Kalau sebagai kiper mungkin yang nggak menilai itu hal yang gimana pasti mikir alhamdulillah, dan alhamdulillah. Tapi kita sebagai kiper punya beban juga nih dengan pemain, malah bawa pertama jago lu, main lu jago, dalam hati juga push lu, nggak ada lu jago-jago, bukan gitu maksudnya. Lu kerjain sesuai porsi lu dulu, baru nanti di akhir kita bicara tentang jago dan gak jago. Kadang ada emosi kan, nah gitu bagi sempat maksudnya cekcok nih di locker room bla bla bla. Ya berapi-api lah ya. Udah, lu defending benar, maksudnya gini. Mungkin jauh-jauhan begitu lihat kesan langsung keinget kan, lu diam, dah. Oke ya, kayak kelas lagi ribut, daripada masuk gitu ya. Daripada nanti memperkeruh lagi kan. Benar. Kita harus ya udah ambil sikap. Oke. Karena itu nggak perlu diperpanjangin. Karena itu mungkin bagian mikir, kayaknya gue lagi capek. Maksudnya lagi under pressure. Jadi kita tenang dulu 1 menit. Baru ngomong lagi. Kayak itu ya, kayak kelas ditinggal gurunya. Iya, kelas habis itu datang. Guru BK datang. Cuma buka pintu tanpa berbicara. Set. Langsung diem semua. Ya itu dia tadi Coach Hasyim Sadeh. Tapi kita juga ngucapin thank you ya tentunya untuk Coach Hasyim Sadeh atas baktinya untuk Indonesia. Dan ada beberapa gelar, ya gue harus bilang gelar atau pencapaian lah ya, pencapaian untuk futsal Indonesia. Dan ini Bang, kembali lagi ke lu nih sekarang. Ini kan lu kan, kita harus bilang ini harus diakuin ya semuanya ya, abang-abang yang ada di studio ini ya, bahwa abang ini kan kiper, salah satu kiper atau atlet ganteng nih di Indonesia. Iya Bang, udah iya. Nah, banyak banget. Jauh gue. Gak apa-apa, seru soalnya. Gue dulu ngeliat lu pertama di TV, gue ngeliat lu tuh inget pas AFC U20. Pertama kali itu gue ngeliat lu, dan gue kalau gue ngomong ganteng ntar salah ya. Capek jadi ya, ada ya bendera yang berkibar gitu loh. Cuma ya udahlah, harus kita akui saja, oke gitu. Nah, lu pernah nggak sih Bang punya cerita apa ya, bisa gue bilang ya, cerita unik sama fans? Gak mungkin gak ada dong, harusnya dong. Karena orang seperti Anda sudah pasti sering di DM cewek-cewek dong. Wow. Ya. Ada wow-nya. Nggak ada efek kan, gue efek sendiri. Ya boleh, ya apa ya. Ya kalau ini alhamdulillah ada lah. Cuman ya beberapa ingat, beberapa enggak. Ya yang beberapa ingat ya mungkin kayak misal ada. Boleh Bang ceritain Bang. Ada kayak mungkin bahkan suami bawa istrinya ke lapangan. Iya. Ya kan. Terus dia hamil. Iya. Terus suruh megang perutnya, maksudnya dari luar ya, maksudnya pegang busana. Ini jangan mikir yang aneh-aneh. Iya, aman, slow. Megang perutnya kayak apa ya? Ngidam kali ya, maksudnya mau maksudnya ngidam terus. Ngidam? Iya. Ngidam terus, mau dielus-elus sama kiper anjir. Maksudnya kan mungkin karena mungkin ya biasanya kan ya cuma sekedar foto terus sambil ya kalau bagi nggak bisa. Maksudnya kalau yang kayak gitu itu kadang ya mesti bagi minta maaf, maksudnya ya jangan, kalau sekedar foto ayo sama suaminya juga. Ya kalau bisa, kalau emang benar-benar suaminya mesti kayak ngebolehin ya silakan, tapi kok enggak, karena ya enak juga kan enak juga. Bagi tahu lah perasaan laki kayak gimana, mau dibilang ini istri gua ngefans sama lu, tahu gua dalam hati lu apa, gua tahu. Artinya kiper kurang ajar gembel nih, goblok ini. Lihat aja nih, untung gua nggak jadi atlet, gua tim lawan lu. Gua selengkat pala lu kayaknya. Enggak. Ya beberapa kayak gitu. Terus mungkin ya apa ya, sampai mungkin bawa apa ya, sampai bawa makanan atau apa oleh sampai ditungguin. Ada yang gokilnya lagi, karena mungkin habis match Bagir capek, Bagir tidur. Bagir setiap tahun itu ada, Bagir selalu ingat ada satu orang yang selalu kayak benar-benar di akhir tuh selalu nungguin.
akhir gimana? Akhir Kayak musim. mau pulang dan lain-lain. Oh. Dan bahkan setiap kalau ke Pontianak kan biasanya pulangnya pagi. Mm. Dia nungguin bener-bener dari di hotel itu, katanya dapat kabar kayak baru bangun lihat HP. Subuh pun dia masih ada nangkring. Wow. Sampai Waduh. pagi dia ngasih plakat atau apalah yang Cewek apa cowok, Bang? cowok. Oh, cowok. Dia benar-benar kiper dan lain-lain ya. Oh, dia Ya, fans kalau lu gitu cewek maksudnya. dulu pernah tapi nggak yang sampai kayak gitu, tapi dia datang ke hotel mau ngasih makanan, nitip ke orang. Tapi mungkin dia karena mungkin yakin nggak yakin ya, jadi mau nggak mau dia pagi baru datang ngasih bagi pas bagi mau latihan uji coba lapangan. Lupa lah kayak uji coba lapangan. Ya sih bagi udah kalau nerima bagi semua barang atau apapun bagi insya Allah terima. Tapi ya itu kan bentuk bagian menghargai. Iya, luar Ya biasa. sudah, ya setelah mau ketemu Bagir ya nggak masalah. Ya bahasanya gue sama lu sama. Oh, gokil. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Iya, Kalau ya lu juga dia menghargai lu, maksudnya dalam arti ngefans lu juga menghargai balik effortnya dia ya. kita berteman lah, nggak ada Berteman, fans. oke. Jadi kalau kita bikin strata, kita yang hilang percaya ya. Luar biasa memang Iya kan? abangku ini. Iya benar nggak? Itu true kan? Kayak kita membuat strata, kita yang hilang. Percaya Iya, itu Bagir percaya teori itu. Jadi memang kalau abang yang sudah beneran di atas dia tuh bakal sering merendah. Tapi biasanya nih yang biasa-biasa aja ngeselin biasanya. Ini Nggak contoh nih gitu lah. abangku Nggak. nih, mantep. Tapi itu Tipu. banyak, Bang. Yang ngasih-ngasih lu tuh banyak. Bener-bener banyak banget. Banyak. Wah, gile. Lu Sampai- berarti tim lu Black Steel nggak usah beli konsumsi lah, Bang. Wah. Nggak usah nyediain budget buat konsumsi kan Ya. udah banyak. Kalau bisa. Enggak lah, jangan lah, jangan lah, enggak gitu dong, bercanda ya. Ya oke nih, ini kita udah sampai 30 menit lebih ya, udah mau masuk ke 40 menit. Udah masuk 40 menit juga nih, nggak terasa nih ngobrol sama Bang Bagir, banyak banget hal-hal yang ternyata kita mungkin belum pernah dibicarakan di podcast lain dan akhirnya dibicarakan di sini. Dan ini sebelum menutup nih Bang, lu kan akhirnya bersama dengan Mills. nih. Apa sih yang ngebuat lu ini titip pantauan rumah nih? Betul. Apa sih yang ngebuat lu memilih Mills sebagai brand andalan lu dan juga apalagi kan baru banget di futsal dan belum Ya. seperti tetangga-tetangganya mungkin. Betul. Apa sih yang membuat lu yakin untuk bersama dengan Mills? Yang pertama bagi bilang langsung ya, yang paling jelas itu di fase ini pasti banyak yang berbicara itu karena uang. 100% bagi yakin dari brand manapun pasti berpikiran bagi tentang karena uang. Tapi Bagir di Mills itu pertama nggak ada tujuan sama sekali. wah, percaya maksudnya deh. gimana tuh nggak ada tujuannya. Pertama Bagir nggak ada tujuan nggak ada khusus. untuk tujuan ke Mills dan lain-lain, bahkan Bagir tahu sepatunya dan lain-lain nggak. Tapi satu brand yang kirim Bagir sepatu sampai luar negeri untuk Bagir coba benar-benar itu Mills. Gokil. Ini juga belum banyak yang tahu berarti ya? Nah, Belum banyak yang tahu ya. Lu lagi di mana? Lagi di Thailand Thailand. berarti. Lagi di Thailand sampai dikirimin sama produk Mills. Itu Luar bukan biasa. buat nyoba ya, bukan Buat buat nyoba. yang Itu masih buat nyoba ya, masih sekedar trial. Bagir cuman wear test kayak gitu. Banyak pro kontra yang Bagir langsung sampein waktu Bagir pakai, padahal Bagir bukan BA-nya Oh. dan oke, dia oke. menerima. Jadi setelah selesai Bagir kontrak dulu sama brand Bagir sebelumnya, Iya. yang Bagir datengin dari Mills pertama bukan terima kasih, tujuan dan lain-lain, enggak. Komplain Bagir tentang sepatu. Dan 100% diterima, itu yang Bagir appreciate sampai Bagir. Gokil. Berarti kita akhirnya mendapatkan juga nih di ujung episode ini cinta pertama Bagir dan juga Mills, yaitu pertemuannya gokil luar biasa. Ini unik juga sih. Ini belum banyak yang tahu juga berarti ya. Gak jujur gue agak kaget juga sih kalau seandainya sebegitunya sampai lu datang lu dikirimin produk, lu bales dengan komplain. Ya, komplain. Iya, tapi kan ya itu tadi ya kayak yang lu bilang di awal ya, sama-sama belajar Berarti jadinya kan serius. Iya betul, serius. Dan dia mendengarkan dan bukan dia iya selalu- aja ya. kalau- Iya Iya aja. Ya kayak iya abangku, makasih abangku Thank gitu-gitu. you abangku, nanti pakai sepatu gitu lagi. Iya. Sama aja abangku. Ini menyindir banyak sekali ya. Ya udah nggak apa-apa lah, diambil positifnya aja. Mantap sih. Iya. Tadi satu nih gue kelupaan bilang nih ke Skip. Gue dengarkan di podcast selama Top Score, lu sempat bilang katanya lu jadi kiper. Kali kiper gara-gara dulu lu jarang dimainin. Iya. Nah sekarang masa lu mau jadi pelatih, kan kipernya udah ada. Iya. Maksudnya banyak pilihan kiper kan. Menjadi pelatih lah habis ini. Ganti coach Mi aja.
Waduh. Kasihan kan dia kan teriak-teriak kan capek, Iya bang, keringat. namanya pelatih bang. Iya, lebih baik gaji dia masukin di Bagir ya. Waduh. Ya, bener masuk. Saya tidak ikutan ya. Ya karena tadi Bagir sempat mention tentang capek. Kebetulan saya juga sebenarnya sudah capek juga untuk episode kali ini. Nyambung-nyambung terus, kita harus bener nyambung-nyambungin. Maka dari itu kita akan nutup episode kali ini. Terima kasih banyak ya buat Bang Terima Bagir kasih ya, Bangko. yang sudah hadir. Terima Sampai kasih ketemu banyak. lagi. Mungkin Sampai nanti di ketemu. ya gue musim ini belum sempat sih datang ke Gor lagi nonton futsal. Mungkin nanti next gue bisa nonton lagi dan nonton langsung lagi Bang Bagir. Wah. Siap. Muay Thai. Wah. Kita Muay Thai. Waduh, wah Muay Thai kayaknya saya langsung digeprek nih. Ya jangan lupa buat teman-teman Sobat Mills dimanapun, terima kasih sudah menyaksikan Mills Podcast episode pertama ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga follow Instagram yang berkaitan dengan Mills. Ada Mills Sport ID, bener ya? Mills Football, Mills Running, Mills apa lagi tuh? Lifestyle. Mills Lifestyle. Wih, ini BA beneran ya. kelas. Lifestyle dan juga kepoin IG-nya buat dapetin info seputar katalog terbaru dan juga produk-produk bahkan promo dari Mills. Sampai di sini aja Mills Podcast episode kali ini bersama Bagir, Gerardo Gusti pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.